Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 2. Saya akan membacakan satu perikop ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang terkenal dari India bernama Mahatma Gandhi menulis dalam biografinya tentang ketertarikannya terhadap ajaran-ajaran Yesus Kristus semasa ia di perguruan tinggi. Di masa itu, India berada di bawah sistem kasta. Artinya, apapun kelas sosial tempat Anda dilahirkan, entah kaya atau miskin, Anda akan tetap tinggal di dalamnya. Sistem ini memisahkan orang dan mengunci mereka di dalam status mereka. Tetapi ketika ia mendengar pengajaran Yesus, Mahatma Gandhi ini berpikir bahwa kekristenan bisa menjadi jawaban untuk sistem kasta di India. Pada akhirnya ia pergi ke sebuah gereja untuk mendengarkan lebih banyak tentang ajaran Yesus. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika ia masuk ke dalam gereja, seorang petugas tidak memperbolehkannya masuk dengan alasan Gandhi hanya boleh beribadah kepada kaumnya sendiri. Gandhi pun berjalan keluar dan tidak pernah menghadiri gereja lainnya. Dia berpikir jika ada sistem kasta dalam kekristenan, maka dia tidak ingin menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ini yang dinamakan elitisme. Elitisme adalah sikap superioritas yang mengangkat sebagian orang sambil merendahkan orang lain, menjadikan orang lain lebih unggul, seraya mempermalukan orang lain lebih rendah. Hal ini akan membuat perbedaan yang tidak sah di antara orang-orang berdasarkan ras, golongan, ataupun kebudayaan. Elitisme akan selalu membunuh persatuan di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, jangan sampai ini terjadi di dalam komunitas kita. Jangan sampai terjadi di dalam gereja kita. Kita harus sama-sama membangun kasih Kristus di dalam komunitas kita. Kita harus bisa menghargai perbedaan, mengasihi orang lain, tidak peduli ras, kebudayaan, atau golongan mereka. Dan kita harus menganggap kebutuhan mereka lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan memberkati.